Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi bersama saya Nata Arman. Pemirsa, banjir susulan kembali menerjang kawasan Batu Busuak, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat pada Minggu petang. Belasan warga yang terjebak banjir dievakuasi tim SAR gabungan. Inilah detik-detik banjir kembali menerjang kawasan Batu Busuak, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Tim SAR gabungan berupaya mengevakuasi 15 warga yang terjebak banjir. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas terpaksa mengevakuasi warga dengan menggunakan tali. Warga yang terjebak merupakan warga yang sebelumnya tidak mengungsi karena rumah mereka masih bisa dihuni. Banjir disebabkan tingginya curah hujan di Kota Padang dan kembali meluapnya Sungai Batang Kuranji. Sudah atas jalan dan kita lagi melakukan evakuasi untuk keluarkan warga yang tergurung di dalam. Tadi awalnya sudah disuruh evakuasi, cuma warga di sini kan memang belum banyak masih bertahan. Cuman sekarang mereka kita evakuasi bagi kita evakuasi dari penjadian. Selain di Batu Busuak, debit air juga meningkat di kawasan Bui Kuranji dan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, ribuan warga korban bencana berjalan puluhan kilo dari Bener Meriah, Lok Sumawe, Aceh menuju Aceh Tengah. Mereka berjalan kaki demi mendapatkan bahan makanan dan juga bahan bakar minyak. Selama 16 hari terisolasi, warga korban bencana di Bener Meriah berjalan kaki puluhan kilometer demi mendapatkan sembako dan juga bahan bakar minyak. Kondisi yang sulit dikarenakan akses terputus ditambah lagi dengan jalur komunikasi yang lumpuh total membuat warga sulit untuk mendapatkan bantuan. Bahkan tidak hanya di medan perjalanan penuh lumpur, namun juga jalan berbukit dengan bebatuan yang besar. Pemirsa, tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 2 jenazah korban banjir dan longsor Sumatera. 2 korban tersebut ditemukan di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Korban pertama yang berhasil dievakuasi adalah laki-laki berusia 64 tahun, warga desa Haloban Bair. Korban kedua juga laki-laki berusia 61 tahun. Setelah berhasil dievakuasi, kedua korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman dengan didampingi aparat terkait. Pihak keluarga menyampaikan terima kasih kepada tim SAR gabungan yang berhasil mengevakuasi keluarga mereka. Pemirsa, iNews Media Group dan MNC Peduli kembali menunjukkan komitmennya untuk dapat terlibat langsung memberikan bantuan kepada warga yang terdampak bencana alam di Sumatera. Kali ini, iNews Media Group dan MNC Peduli menggandeng Sankua mengirimkan bantuan berupa air minum kemasan sebanyak 14.000 liter. Guna meringankan beban warga yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera, iNews Media Group dan MNC Peduli menggandeng Sankua mengirim bantuan berupa air minum kemasan sebanyak 14.000 liter. iNews Media Group dan MNC Peduli bersama Sankua menilai donasi air mineral menjadi kebutuhan dasar yang harus segera terpenuhi. Selain bantuan air minum, MNC Peduli juga akan terus memberikan bantuan kebutuhan dasar lainnya untuk meringankan beban warga korban bencana alam. Hari ini bersama Sankua, puji Tuhan kita bisa memberikan bantuan air ya, karena ini adalah kebutuhan dasar untuk manusia saya rasa, dan mudah-mudahan ini bisa meringankan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat dan juga Aceh, yang dimana kita akan memberikan bantuan tidak hanya air tapi banyak kebutuhan dasar lainnya. Pelepasan bantuan korban bencana alam yang juga dihadiri Vice President Director dan CFO iNews Media Group Ruby Panjaitan, Direktur Sales dan Marketing Deki Cahaya Putra, dan COO IDX Channel Mas Hirom di Gedung Ice Tower Jakarta ini menjadi wujud nyata
kepedulian serta nilai gotong royong dalam membantu warga yang membutuhkan. Dari Sankua sendiri, kami melihat MNC Peduli ini sudah punya rekam jejak yang sangat panjang dalam membantu siasat dan sebagainya, dan kami sangat terhormat kami bisa ikut menjadi berpartisipasi dalam kegiatan MNC Peduli saat ini untuk teman-teman di Sumatera. MNC Peduli berkomitmen akan terus hadir bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga yang terkena bencana banjir dan longsor di Sumatera. Dari Jakarta, Nur Syafika, Iriansyah, iNews melaporkan. Sebuah sedan mewah ringsek parah usai terlibat kecelakaan dengan truk bermuatan batu di ruas tol Wiyoto Wiono, kilometer 18-200 Pademangan, Jakarta Utara pada Minggu dini hari. Kecelakaan bermula ketika sedan yang ditumpangi oleh sepasang suami istri ini melaju dari arah barat menuju ke timur dengan kecepatan tinggi. Ketika berada di kilometer 18-200, tiba-tiba sedan tersebut menabrak bagian belakang truk yang tengah melintas di lajur 2. Kerasnya hantaman membuat sedan ringsek parah hingga sopir dilaporkan meninggal dunia di tempat. Sementara penumpang di sebelahnya mengalami luka berat. Benturan dari belakang. Jadi saya parkirkan mobil, saya periksa, saya kira yang ada kerusakan mobil. Ternyata ada mobil apa di belakang saya nabrak mobil. Di belakang. Ya. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Penyergapan ini dilakukan oleh tim Opsnal Ditres Narkoba Polda Sumatera Barat di wilayah perbatasan Pasaman Barat. Saat digeledah, polisi menemukan barang bukti sebanyak 98 kg daun ganja kering siap edar yang disembunyikan dalam bagasi mobil. Dari informasi itu kita koordinasi di sini tadi, Pak. Kedua kurir mengaku membawa ganja dari wilayah Penyambungan Sumatera Utara menuju Padang, Sumatera Barat. Dan untuk mengelabui petugas di jalur pemeriksaan, pelaku mengaku sebagai relawan bencana. Kita ketahui mau pergantian akhir tahun, mereka sengaja melihat, mereka sengaja memanfaatkan waktu bencana ini. Mereka pikir kepolisian ini tidak semuanya tumpah dilakukan pertolongan terhadap masa bencana, tapi kami menugaskan tim khusus kami untuk tetap memonitoring. Kedua pelaku beserta seluruh barang bukti kemudian digelandang ke Mapolda Sumatera Barat. Dan untuk mencegah peredaran lebih lanjut, puluhan kilogram ganja tersebut langsung dimusnahkan di halaman Mapolda Sumbar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.